Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, saya rindu kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dimanapun berada, sebelum kita mulai pujian penyembahan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur. Pada kesempatan ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan beribadah kepada-Mu di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan. Tidak memutuskan hubungan persekutuan kami dengan Engkau. Biarlah Tuhan, kiranya kami boleh Tuhan dengan hati yang bersuka boleh datang ke hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi. Puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Mari kita bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi. Puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Suka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi. Puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Mari semua jemaat. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian.
persiapkan hati kita. Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
dalam hidup kami Tuhan. Kami berikan hati kami untuk-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, haus akan kebenaran firman-Mu. Layakan kami Tuhan, layakan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau layakan kami oleh karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Shalom saudara-saudara yang saya kasih, apa kabar semuanya? Sekali lagi izinkan saya mengucapkan selamat Paskah. Saya tahu kita merayakan hari Paskah 1 minggu yang lalu, tapi saya percaya suasana Paskah, suasana kebangkitan Tuhan Yesus terada dalam hati kita, membuat kita tambah semangat, terus bersukacita, dan terus percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak hanya mati, yang berkorban untuk Anda dan saya, tapi Tuhan yang sama, dia Tuhan yang sudah bangkit dan hidup sampai hari ini. Ada amin saudara. Baik, saya akan langsung masuk dalam firman Tuhan dari buku Lukas, ya, buku Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini sebuah bacaan yang cukup panjang, oleh sebab itu saya menghimbau Anda untuk bisa membacanya
bersama dengan saya. Kalau Anda dari rumah, ya saya mau Anda ikut membaca dan ikut merenungkan setiap bacaan, setiap kata-kata yang ada dalam bacaan kita hari ini. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata pada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka suram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Dia tidak mereka lihat. Amin. Ya, mungkin saya akan berhenti di sana dulu ya, supaya tidak kepanjangan, dan nanti kita akan melihat beberapa poin dari bacaan kita yang baru pertama ini, saudara. Nah, saudara, kita bisa melihat, saudara, ini menarik ya. Ini cerita mengenai 2 orang murid Yesus yang ini terjadi di hari yang sama, di hari kebangkitan Tuhan. Ada 2 orang muridnya Yesus ya, yang tidak diketahui namanya sampai hari ini. Cuma satu yang diketahui namanya itu adalah Kleopas ya. Tapi yang satu lagi nggak tahu siapa mereka. Dan tapi saudara, yang luar biasa, jadi mereka ini ya mendengar berita mengenai bahwa kubur Yesus kosong, dan ada kemungkinan, ini masih ada kemungkinan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi tidak mereka melihat, mereka tidak bisa melihat apakah benar kebangkitan itu apa tidak. Jadi akhirnya mereka pergi meninggalkan kota Yerusalem 7 mil jauhnya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dalam keadaan ketakutan. Ya, mereka kebingungan, tidak tahu harus percaya apa, tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Ya, mereka tahu bahwa yang pasti ya tentara-tentara Roma mungkin akan mencari mereka, karena mereka adalah tersangka utama dari hilangnya ya, maaf cakap, mayat atau tubuh dari Tuhan Yesus yang tidak bisa ditemukan di dalam kuburnya. Jadi mereka keluar, mereka lari, mereka boleh dibilang lari dari kenyataan ya. Mereka keluar dari kota Yerusalem dan mereka lagi ngobrol, lagi bercakap-cakap. Nah, kan saudara, saya mau ada lagi ayat 15. Waktu mereka sedang bercakap-cakap, mereka lagi gundah gulana, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Poin pertama, saudara, yang saya ingin bagikan ya dalam pesan Paskah ya di minggu kedua ini adalah bahwa Tuhan Yesus tidak hanya Dia mati, tidak hanya Dia bangkit ya, tapi Dia Tuhan yang mau dekat dengan kita, Dia Tuhan yang mau mencari kita, Dia Tuhan yang datang pada kita di dalam setiap persoalan hidup kita. Dia Tuhan yang datang mau mendengarkan, mau melihat, mau menghibur, menguatkan, memberikan sukacita, memberikan jalan keluar ya, dalam setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Dan waktu Ia datang kepada kita, tidak hanya Ia mendekati kita, tapi kita kan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dia Tuhan yang mau ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang mau bersama dengan kita di hari Minggu, waktu kita beribadah, waktu kita melayani, waktu kita memberikan persembahan, waktu kita mengangkat tangan, memuji menyembah Tuhan, waktu kita ikut ibadah online. Tapi Dia mau ada dalam setiap kehidupan kita. Dia mau berjalan bersama-sama dengan hidup kita. Ya, waktu kita ada di puncak, kita mengalami sukacita, mengalami kemenangan, mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, ataupun waktu kita lagi dalam keadaan lembah
kekelaman, waktu kita lagi lembah air mata, kita lagi penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan, Tuhan yang sama mau berjalan bersama-sama dengan Anda dan saya. Wow, luar biasa saudara. Ya, nah tapi ayat 16 katakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah saudara, apa yang menghalangi mata kita tidak bisa melihat Tuhan? Ya, sebenarnya ada tiga hal yang saya bisa bagikan pagi hari ini, ya, yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Yang pertama, memang Tuhan dengan sengaja menutup mata kita, menghalangi mata kita. Tuhan tidak mau kita melihat. Iya, karena apa? Karena Tuhan mau kita ya dalam hidup ini tidak hanya percaya karena kita melihat. Kalau kita melihat karena kita percaya karena kita melihat, itu namanya bukan iman. Ya, di buku Yohanes dikatakan, ya, Thomas itu melihat maka ia percaya. Diberkatilah, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi itu yang pertama, kita tidak bisa melihat karena Tuhan mau, ya, mau kita bisa melihatnya dengan mata iman kita, walaupun kita tidak bisa melihat Dia, walaupun dalam situasi kondisi kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, tapi kita tetap percaya Dia Tuhan yang ada, Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu yang luar biasa. Nah, yang kedua saudara, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, sama dengan kedua orang murid ini saudara, karena seringkali kita kecewa karena kenyataan hidup tidak sesuai dengan pengharapan kita, tidak sesuai dengan maunya kita. Ya, akhirnya kita kecewa, dan dalam kekecewaan kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan kalau Anda lihat ya, di ayat ke-21, ya, ini waktu Tuhan nanya, apakah ini juga menarik saudara? Tuhan kita itu begitu sabar. Ya, Tuhan tahu segala-galanya, tapi Tuhan masih mau bertanya, apakah yang sedang kamu gumulkan? Ya, apakah itu? Padahal kalau kita tahu ceritanya saudara, Yesus tahu apa yang terjadi, karena yang pertama, Ia yang mengalami semuanya itu. Ia mengalami disiksa, dianiaya, diludahi, ditendang, dipukul, dicambuk, ya, disalibkan, dan akhirnya mati di kayu salib dan bangkit. Ia tahu semuanya, tapi meskipun Ia tahu, Ia masih bertanya, apakah itu? Ya, apakah yang kamu lagi bicarakan? Apakah yang sedang kamu gumulkan? Yang kedua, Ia Tuhan, Ia tahu segala-galanya. Nah, makanya seringkali kalau kita bertanya, kalau Tuhan tahu segala-galanya, kenapa kita harus berdoa? Ya, sama, Tuhan tahu segala-galanya, tapi Tuhan mau kita cerita pada Dia. Karena apa? Yang pertama saudara, yang ada itu adalah sebuah komunikasi. Ya, waktu kita bercerita sama Tuhan, itu berbicara mengenai sebuah relationship. Disinilah beda iman, percaya kekristenan dengan agama-agama lainnya. Kita berdoa, ya, bukan karena kita sekedar minta sama Tuhan. Tuhan tahu semua kita butuhkan, Tuhan tahu semua kita perlukan. Lalu waktu kita berdoa, bukan sekedar karena kita mau minta, tapi Tuhan, waktu kita berdoa, itu ada sebuah hubungan, sebuah relationship. Dan layaknya relationship, itu adalah dua arah. Tidak hanya kita ngomong sama Tuhan, kita juga harus mendengar apa jawaban Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar kita minta Tuhan, saya mau ini, tapi kita harus juga nanya Tuhan, Tuhan, apakah yang saya mau ini, apakah yang saya inginkan ini, ya, sesuai dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau apakah mungkin Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dari apa yang saya minta ini. Nah, itu namanya doa saudara. Nah, ini ada kedua, ya, jadi doa itu bukan untuk keperluan Tuhan, bukan untuk kebutuhan Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita cerita sama Dia, Dia tahu segalanya. Tapi doa itu adalah kebutuhan kita, bukan hanya kebutuhan kita, supaya kebutuhan kita dan keperluan kita dipenuhi, dicukupkan, diberikan oleh Tuhan. Ya, tapi doa itu adalah kebutuhan kita untuk kita menceritakan. Ya, untuk kita mengeluarkan unek-unek dalam hati kita, dan supaya kita waktu kita bercerita sama Tuhan, di situ juga saudara seringkali timbul iman. Kita percaya, oh ya, Tuhan kita Tuhan yang menjawab doa. Amin saudara ya. Nah, kemudian kembali lagi, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Ya, itu ayat ke-21 kita baca, padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi murid-murid ini punya sebuah pengharapan mereka, Tuhan Yesus datang itu menjadi raja orang Israel, membebaskan mereka dari tentara Roma, menjadi Mesias yang menyelamatkan mereka secara menurut kemauan mereka. Ya, tapi kita tahu Tuhan datang bukan menjadi untuk hal itu. Ya, jadi akhirnya mereka kecewa saudara. Dan kenapa? Dari kali dalam hidup kita, ya, kita membiarkan kenyataan hidup, ya, membuat kita kecewa karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan dalam kekecewaan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita bertanya, di mana Tuhan? Tuhan, Engkau tidak ada, Engkau tidak
mengasihi aku Tuhan, Engkau tidak mendengar doaku. Jangan Tuhan, jangan biarkan ya pahitnya hidup, ya jangan biarkan ya kekecewaan kita membuat kita tidak bisa merasakan betapa manisnya cinta kasih Tuhan dan betapa manisnya kehadiran Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan seringkali, yaitu karena iman kita tidak cukup besar. Kalau kita tahu ceritanya ya, mereka ada cerita bahwa ya perempuan-perempuan pagi-pagi buta pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya, datang dengan berita bahwa malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengatakan bahwa ia hidup. Ya, saudara, mereka nggak percaya, padahal Tuhan sudah berkali-kali ngomong sama murid-muridnya, ia harus mati, tapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Ya, berkali-kali sudah diceritakan dan termasuk mendapatkan pemberitaan dari wanita-wanita ini, tapi mereka masih tidak punya iman, mereka masih tidak percaya. Dan sampai hari ini seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan dalam hidup kita ya, karena kita nggak punya iman, kita nggak percaya. Benar nggak sih Tuhan sayang saya? Benar nggak sih Tuhan itu hidup? Benar nggak sih Tuhan itu ya mendengarkan doa-doa saya? Benar nggak sih bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit dan kebangkitan Tuhan itu membuat suatu perubahan dalam hidup saya? Saudara, mari kita ya minta iman itu sama Tuhan, supaya kita bisa melihat Tuhan hadir dan nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi poin yang pertama ya dari cerita ini, dari bagian kita, dia Tuhan Yesus yang tidak hanya bangkit, tapi dalam kebangkitannya dia Tuhan yang mencari kita, dia Tuhan yang mau mendekat bersama dengan kita. Amin, saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara, tidak hanya dia mencari kita, dia Tuhan yang mau menyingkapkan, dia Tuhan yang mau menyatakan rancangan hidupnya dalam hidup Anda dan saya. Dia Tuhan yang mau membuka mata kita supaya kita bisa melihat lebih jelas. Nah, saudara, dengan kebangkitan Tuhan, cara kita melihat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu berbeda, karena semuanya menunjukkan pada ya Tuhan Yesus, ya. Dan kalau kita lihat bahwa tidak hanya Tuhan menceritakan pada mereka seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab-kitab nabi-nabi, dan kemudian waktu mereka meneruskan perjalanan, mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, lalu ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Amin, saudara. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa di dalam fellowship, kebersamaan, ya, dalam makan-makan, memecahkan roti, yang dalam ibadah kita, dalam kita bergereja bersama-sama, walaupun saat ini masih harus online, saudara, sebenarnya di situ kita bisa melihat Tuhan. Ya, Tuhan membuka mata kita di dalam fellowship kita, hanya dalam keintiman kita dengan Tuhan, hubungan kita pribadi bersama Tuhan. Kita jangan hanya berkata, oh Tuhan, saya hanya bisa melihat Engkau atau beribadah di hari Minggu, sepulang dari ibadah, ya oke Tuhan, sampai ketemu minggu depan ya. Tidak, tapi dia Tuhan yang kita harus mau, kita bisa melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada keintiman, sebuah kedekatan, dan dalam kedekatan itu Tuhan akan membuka mata kita. Kita bisa melihat lebih lagi pekerjaan Tuhan, kita akan lebih mengenal siapa dia. Kalau kita lihat di 31, ya terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Oke, saudara. Nah, poin yang ketiga, jadi yang pertama, Tuhan Yesus melalui kebangkitannya, Tuhan Yesus mencari kita, mau berjalan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, melalui kebangkitannya, ya, dia mau membuka mata kita, seiring dengan kita terus berhubungan intim, berfellowship bersama dengan dia, yang berfellowship dengan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, saudara, ya, melalui kebangkitannya, hati kita hendaknya berkobar-kobar. Ya, ayat 32 kata mereka seorang yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Saudara, ini terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Ini kita lagi ngomongin dua orang yang waktu keluar dari Yerusalem melarikan diri dalam ketakutan dan mukanya suram. Tapi waktu mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkobar-kobar, semangat. Ayat kita pun bangun mereka. Jadi, dan kita tahu kejadiannya udah malam. Kalau ada yang dikatakan bahwa hari sudah gelap, ya mereka mendesak Yesus tinggal dan makan bersama dengan mereka. Kemudian waktu mereka mulai mengenal, melihat Yesus, ya mereka langsung bangun. Jadi menjadi sebuah perubahan yang luar biasa, transformasi ya dalam hati dan dalam roh mereka. Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Dan saudara,
hal yang sama waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, waktu kita mengalami keintiman, kedekatan kita bersama dengan Tuhan, waktu kita melihat Tuhan hadir dan Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan menyelamatkan kita, hati kita berkobar-kobar. Berkobar-kobar untuk apa? Berkobar-kobar tidak hanya untuk melayani Dia, berkobar-kobar tidak hanya untuk lebih mau mengenal Dia, tapi juga berkobar-kobar dalam memberitakan, menceritakan mengenai siapa Tuhan kita. Saudara, kalau kita kembali ke Matius 4 ya saudara, ya Matius 4 kita akan sama-sama baca Matius 4 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Kami akan baca dari 17 saudara. Anda lihat ya, yang ke-17, sejak waktu itulah ya, setelah Yesus dibaptis dan Yesus dicobai, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus sendiri datang untuk memberitakan Injil. Apakah Injil itu? Injil itu adalah kabar baik mengenai kerajaan surga. Kemudian ayat ke-18, berjalan menyusur danau Galilea, melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Amin. Saya akan akhiri di sini saudara. Saudara, berapa dari Anda dan saya yang percaya bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus? Amin saudara. Kalau Anda baca baik-baik, menjadi pengikutnya Yesus, Yesus kan pernah berkata, mari ikutlah aku akan jadikan kamu kaya. Mari ikutlah aku, kamu akan jadi terkenal. Kamu akan banyak follower di Instagram, di Facebook. Mari ikutlah aku, ya maka orang-orang akan suka sama kamu. Mari ikutlah aku, maka hidup kamu akan jauh lebih baik. Mari ikutlah aku, maka kamu akan disembuhkan. Ya, kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Itu tidak pernah ada dalam konteks kita menjadi pengikut Yesus. Benar, ya, di dalam Tuhan Yesus semuanya mungkin. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa mencukupkan setiap kebutuhan kita, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mau yang memberkati kita, amin semuanya. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang benar, kalau kita tidak sekedar jadi orang Kristen yang ikut teori kemakmuran, kita mengerti menjadi pengikutnya Yesus itu bukan supaya kita jadi kaya, jadi keren, jadi terkenal, jadi hebat dan lain sebagainya, ya. Tapi kita ikut Yesus supaya apa? Supaya kita dijadikan penjala manusia. Artinya apa saudara? Artinya kalau hari ini kita ngaku jadi orang Kristen, tapi kalau hati kita tidak berkobar-kobar untuk menceritakan mengenai Tuhan Yesus, ya, kabar baik, kita punya Tuhan yang sudah bangkit, ya, dan mati dan bangkit untuk Anda dan saya, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita belum mengenal Tuhan, maka kita sebenarnya belum menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar dan baik. Saya lagi katakan maaf kalau ini cukup keras. Kalau kita mengaku menjadi pengikut Yesus, tapi kalau kita belum menjadi penjala manusia, kalau kita belum berkobar-kobar memberitakan Injil pada orang sekitar kita, mengajak teman-teman untuk ke gereja, yang mengenal Tuhan, ikut komsel dan lain sebagainya, berarti kita belum menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik dan benar. Karena pengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dijadikan menjadi penjala manusia. Amin saudara. Jadi mari saudara, kita ambil waktu untuk berdoa dan kita tanyakan dalam hidup kita, sudahkah ya kita melihat Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita? Sudahkah kita menyadari Dia hadir, Dia berjalan bersama-sama dengan kita? Sudahkah kita punya sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan sampai kita bisa dibukakan matanya dan melihat kehadirannya, mengenal Dia lebih lagi? Dan yang terakhir, sudahkah kita berkobar-kobar ya dalam memberitakan Injil, memberitakan mengenai siapa Tuhan Yesus pada teman-teman kita, dalam setiap postingan Facebook kita, apakah kita berkobar-kobar ya, curhat, menceritakan mengenai suami kita, menceritakan mengenai tetangga kita, menceritakan mengenai perasaan kita. Saudara, kalau kita punya sosial media, hendaknya kita pakai untuk memberitakan mengenai kehebatan, kedahsyatan, kebesaran, cinta kasih anugerah Tuhan untuk Anda dan saya. Dan kita beritakan Injil pada setiap orang-orang yang belum mengenal Dia. Hendaknya roh dan hati Anda dan saya terus berkobar-kobar, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar melalui kebangkitan-Mu. Yang pertama kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang mau mendekat pada kita, Engkau Tuhan yang mau mencari kita, yang ada dalam setiap pergumulan, dalam ketakutan, kekhawatiran setiap dari kita. Dan Engkau Tuhan yang mau bertanya, apakah itu yang membebani hidup kami? Apakah itu yang
membawa ketakutan dalam hidup kami? Apakah yang kami khawatirkan? Dan saudara, maukah Anda datang kepada Tuhan dan menceritakan semua pergumulan hidup Anda? Bukan karena Tuhan tidak tahu, justru karena Dia tahu, tapi Dia mau kita berbicara, dan Dia juga mau kita mendengar suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, jangan biarkan kekecewaan kita membuat kita tidak bisa melihat betapa Ia Tuhan yang hadir dan Tuhan yang nyata dalam hidup Anda dan saya. Dan mari kita minta Tuhan berikan kita iman supaya kita bisa melihat Tuhan. Karena yang kedua, kita belajar bahwa Dia Tuhan yang hadir, Dia Tuhan yang nyata, Dia Tuhan yang mau membukakan mata hati kita, membukakan mata kita untuk bisa melihat Tuhan, lebih lagi membuka mata kita untuk bisa melihat apa rancangan Tuhan melalui hidup kita dan di dalam hidup kita. Dan Dia mau kita semakin mengenal Dia. Dan ini terjadi waktu kita mau intim dengan Tuhan. Kita tidak hanya dekat sama Tuhan di hari Minggu, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita sudah kita beribadah dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Sudah kita mencari Dia, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, mari kita ambil temperatur suhu hati dan roh kita hari ini. Apakah kita mulai loyo, kita mulai lemas, kita mulai patah semangat? Semakin kedua orang murid ini mukanya suram, tidak ada hari esok. Padahal kita tahu sebab Ia hidup, ada hari esok. Sebab Ia hidup, kita tidak lagi gentar. Sebab Ia hidup, hendaknya hari ini kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, berkobar-kobar dalam mengikut Tuhan, dan berkobar-kobar dalam memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus pada setiap orang yang kita jumpai. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus membukakan hati kita, menjamah hati kita, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Mari anak-anak Tuhan, kita buka hati kita, kita terima berkat Tuhan. Hari ini pulanglah dan lanjutkanlah hidup kita sehari-hari dengan kesadaran akan betapa Tuhan hadir dan berjalan bersama-sama dengan setiap dari kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau, Ia menyertai engkau dengan wajahnya dan berkat karunia pada engkau. Ia menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Baik, saudara-saudara terkasih, shalom semuanya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Haleluya.